بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الحمد لله. Ucapan hamdalah yang senantiasa kita sebutkan dari lisan-lisan kita sebagai pernyataan seorang hamba yang merasakan demikian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Demikian pula kenikmatan di bulan Ramadan ini, di mana pada malam hari ini kita masih merasakan bulan Ramadan dan masih merasakan kenikmatan beribadah di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk ikhlas menjadikan apa yang telah kita amalkan dari ibadah, dari siyam kita, dari qiyam, dari sedekah, dan dari amalan-amalan kebaikan yang lainnya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah memasuki bagian yang pertama dari dua pembagian yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala dalam kitabnya ini, yang menjelaskan tentang kedudukan amal-amal saleh yang diamalkan oleh seorang hamba, bahwa amalan-amalan yang saleh dan kebaikan-kebaikan yang diamalkan seorang hamba secara umum terbagi menjadi dua bahagian. Bagian yang pertama yaitu amalan-amalan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh yang mengamalkannya. Siapa yang mengamalkan, maka dialah yang mendapatkan hasil dan tidak memberi pengaruh kepada yang lain. Dan bagian yang pertama inilah yang kita bahas. Adapun bagian yang kedua yaitu amalan-amalan yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain, dari keutamaan-keutamaan amalan yang diamalkan oleh seorang muslim, dia sendiri merasakan manfaatnya, maslahatnya, demikian pula orang lain. Yang itu yang akan kita bahas insyaallah taala pada bagian yang berikutnya. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada pembahasan keutamaan menegakkan salat dan memperbanyak ibadah salat dalam keseharian kita. Sebab sebaik-baik amalan di dalam Islam ini adalah salat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'min. Dan hendaknya kalian mengetahui bahwa amalan kalian yang paling baik adalah salat,
dan tidak ada seorang yang senantiasa menjaga wudunya sehingga dia senantiasa dalam keadaan suci, melainkan yang demikian itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang mukmin. Kemudian kita lanjutkan kembali dalam menyebutkan keutamaan-keutamaan dari amal-amal saleh yang dikatakan oleh seorang hamba. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, fadlul masyi ila as-salati wa huduriha ma'al jamaah. Keutamaan berjalan menuju salat, yakni mendatangi masjid dengan tujuan untuk menegakkan salatul jamaah dan menghadirinya bersama dengan al-jamaah, menegakkan salat secara berjamaah. Pada poin ini beliau akan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan seorang yang berjalan ke masjid, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan seorang yang berjalan menuju masjid dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan setiap dari apa yang dia amalkan, dimulai dari rumahnya sampai dia berangkat ke masjid dan sampai dia menanti salat yang berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala seorang hamba. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Salat berjamaah itu melebihi salatnya seseorang di rumahnya dan salatnya seseorang di pasarnya 25 derajat. Dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan 27 derajat. Dan tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut yang menyebutkan keutamaan salatul jamaah dibanding salat sendirian. Sebab pahala yang Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang berlipat ganda yang Allah berikan kepada seorang yang mengerjakan salatul jamaah juga tergantung dari hal-hal yang lainnya, jauh dekatnya dia dari masjid, kemudian kekhusyuan yang dia kerjakan di dalam salat, demikian pula jumlah jamaah. Wa ma kana aktsar fa huwa ahabbu ila Allah, semakin banyak jumlah berjamaah maka semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyebutan 25 demikian pula 27 derajat itu ditinjau dari keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwa melaksanakan salatul jamaah itu lebih afdal dari salatnya seorang di rumahnya atau di pasarnya. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa asal hukum salatul jamaah di masjid. Asal hukum salatul jamaah dikerjakan di masjid. Sebab Nabi SAW membandingkan seorang mengerjakan salatul jamaah, maksudnya salatul jamaah di masjid dibandingkan salatnya di rumahnya atau di pasarnya. Ini apabila dia tidak mengikuti salatul jamaah. Sebab mungkin saja ada yang mengatakan bahwa saya juga mengerjakan salat jamaah tapi di rumah. Saya mengerjakan salat maghrib bersama istri saya. Saya mengerjakan salat wajib bersama dengan keluarga saya, anak-anak saya. Maka saya juga berjamaah. Maka kita mengatakan tidak benar. Kamu harus mendatangi masjid di mana tempat dikumandangkan azan. Kalau orang yang buta saja, disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta uzur kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dia mengatakan, inni rajulun a'ma wa laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Saya ini orang buta wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun aku ke masjid.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa dia mampu untuk berjalan ke masjid. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepadanya, "Hal sami'ta nida?" Apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Maka dia menjawab, "Iya." Menunjukkan jarak tempat tinggalnya dari masjid tidak begitu jauh. Dia mendengarkan panggilan azan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'ajib." Kamu harus menjawab panggilan azan. Yakni mengerjakan sholatul jamaah di mana tempat dikumandangkannya azan. Maka tidak ada uzur bagi seorang dengan alasan bahwa dia mengerjakan sholatul jamaah di rumah, sebab asal hukum sholat berjamaah, sholat wajib dikerjakan di masjid. Apabila seorang memiliki uzur, baru dia mengerjakan sholat di rumahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang mendatangi masjid untuk menegakkan salatul jamaah. Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa shalah. Sebab salah seorang kalian apabila dia berwudu dan dia memperbaiki wudunya. Dia berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi masjid dan dia tidak menginginkan kecuali untuk mengerjakan salat. Perhatikan di dalam hadis ini keutamaan berwudu dari rumahnya. Oleh karena itu merupakan kekeliruan dia mampu berwudu di rumah lalu dia berjalan terus sampai ke masjid baru dia mencari tempat wudu di masjid. Padahal memungkinkan bagi dia berwudu dari rumahnya. Lebih afdal bagi dia berwudu dari rumahnya jika demikian memungkinkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang berjalan dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, tidak berhadas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menghendaki untuk datang ke masjid kecuali untuk mengerjakan salat. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta anhu khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan dengan satu langkah kakinya melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu derajat, satu tingkat dan menghapuskan darinya satu kesalahan hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh rumah seorang lalu dia mendatangi masjid dan dia rutin mendatangi masjid setiap salat 5 waktu, setiap langkah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ya dalam hal ini bagi seorang mengerjakan ibadah, semakin bertambah kesulitan yang dia hadapi, maka semakin bertambah pula keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan tergantung dari kesulitan yang dia hadapi. Semakin jauh rumah kan semakin sulit, dia harus melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh. Namun keutamaan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagi seorang muslim dia tidak perlu kecewa ya ketika dia menghadapi cobaan dan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengetahui itu kebaikan, dia tidak perlu kecewa. Segala sesuatu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia mengerjakannya dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin jauh rumahnya maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap langkah yang dia langkahkan dari kakinya dicatat satu tingkat, dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala dan dihapuskan satu kesalahan. Dan begitu seterusnya. Semakin banyak langkahnya, maka semakin Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukannya. Ini belum mengerjakan salatul jamaah, baru melangkahkan kakinya. Ya. Sudah dicatat demikian besarnya keutamaan. Sampai dia masuk ke dalam masjid, wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat tahbisuh. Dan apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia teranggap
tetap mengerjakan salat selama dia berada di dalam masjid dalam keadaan salat itu menahan dia. Ya, madama fi salat. Nah, senantiasa dia berada di dalam salat, man tadhara shalah, selama dia duduk untuk menunggu salat. Oleh karena itu pada pembahasan sebelumnya ketika kita menjelaskan tentang keutamaan waktu di hari Jumat, waktu yang manakah yang mustajabah, yang dikabulkan doa, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tah. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu, yang waktu itu apabila seorang hamba yang muslim dia menegakkan salat pada waktu tersebut, lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kebaikan, melainkan Allah Jalla wa ala akan memberikannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa itu waktu yang sangat sedikit sekali. Waktu yang sangat sedikit. Lalu kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akhiru sa'atin nahar, bahwa waktu itu adalah akhir dari siang hari, yaitu mendekati terbenamnya matahari. Waktu yang sangat singkat. Lalu ada salah seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysat sa'atu shalah?" Bukankah itu waktu tidak diperbolehkan salat? Sementara di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia berdiri menegakkan salat lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Bukankah itu waktu bukan salat? Bukan waktu salat. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya memang benar demikian. Bala. Lalu beliau menjelaskan bahwa seorang hamba yang mukmin apabila dia datang ke masjid lalu kemudian dia salat, thumma yajlisu wa la yujlisu illa shalah, dan tidak ada yang membuat dia duduk kecuali salat, fahuwa fi salatin, maka dia teranggap bahwa dia seperti orang mengerjakan salat. Sehingga tidak bertentangan sama sekali riwayat tersebut. Bahkan riwayat itu menguatkan bahwa waktu mustajabah dikabulkannya doa pada hari Jumat, yaitu waktu yang sangat sedikit mendekati terbenamnya matahari. Nah, wa tusalli yani alaihi al-malaikah, lalu kemudian para malaikat mendoakannya. Madama fi majlisihi alladhi yusalli fi, selama dia berada di majlisnya yang dia mengerjakan salat padanya, maka para malaikat itu senantiasa berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah hamba itu. Ma lam yuhdits fihi, selama dia tidak berhadas, selama tidak batal wudunya, menunjukkan bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Nah, selama dia dalam keadaan suci, dia duduk di masjid untuk menunggu salat yang berikutnya, maka selama dalam masa penungguannya dia tercatat dalam keadaan mengerjakan salat. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah belum disebutkan tentang keutamaan salatul jamaah. Yang disebutkan itu adalah wasilah untuk berjalan ke sana. Dia bersuci punya keutamaan tersendiri, telah kita sebutkan keutamaan seorang berwudu yang menghapuskan dosa-dosanya, keutamaan seorang mengucapkan zikir setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibukakan pintu surga dan dia masukin dari pintu mana saja yang dia inginkan. Setelah itu dia berjalan, punya keutamaan tersendiri, masuk ke dalam masjid, dia mengerjakan salat, lalu dia duduk sambil menunggu salat yang berikutnya, dalam keadaan dia tercatat seperti orang terus mengerjakan salat. Subhanallah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keutamaan yang besar bagi seorang muslim yang yakin. Tentu dia akan berusaha, untuk meraih yang terbaik dari pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Fadlu salawatil khams, keutamaan salat 5 waktu. Termasuk di antara rahmat Allah Jalla wa'ala, Allah mewajibkan satu kewajiban dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan dari amalan yang wajib itu. Tidak diwajibkan begitu saja. Kamu wajib mengerjakan salat 5 waktu, lalu tidak ada keutamaannya. Kamu wajib berpuasa, lalu tidak ada keutamaannya. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, namun Allah Jalla wa'ala telah menyiapkan keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengamalkannya. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian apabila ada sebuah sungai yang mengalir di depan pintu salah seorang kalian? Jadi bayangkan ada rumah, begitu buka pintu depannya sungai mengalir. Ya, karena sungai itu terus mengalir di depan rumahnya, yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, sehingga dia pun mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali. Mandi 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqi min darani? Apa pendapat kalian? Apakah yang demikian akan menyisakan noda di tubuhnya? Apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Qalu la yubqi min daranihi syai'a. Kata para sahabat, ya tidak akan menyisakan sedikit pun dari kotoran. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalu shalawatil khams yamhullahu bihal khataya. Yang demikian itu seperti kedudukannya salat 5 waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesalahan-kesalahan hamba. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Allah wajibkan salat 5 waktu, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat 5 waktu itu sebagai kafarah, penghapus dosa. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan antara zuhur dan asar. Mungkin kita berbuat kesalahan, mungkin kita melakukan dosa. Ketika kita mengerjakan salatul asar dengan ikhlas, dihapuskan lagi. Ba'dal asar mungkin kita melakukan kesalahan, melakukan khilaf, lalu di waktu maghrib kita menegakkan salat, dihapuskan lagi kesalahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian setiap hari, masyaallah rahimakumullah, apakah memungkinkan bagi seorang tersisa dari kesalahannya? Yang jelas dengan catatan dia meninggalkan dosa besar. Sebab dosa besar ini ada hukum tersendiri, tidak dihapuskan kecuali dengan taubat. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, antara Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa di antaranya. Dengan syarat dia meninggalkan dosa besar. Sebab dosa besar tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Menyesali perbuatan, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, lalu bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu di masa yang akan datang. Nah, adapun dosa-dosa kecil tidak akan tersisa sedikit pun. Apabila dia rutin mengerjakan salat 5 waktu, terus dia mengerjakannya. Nah, apalagi ketika dia mengerjakan dengan berjamaah, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, akan selalu dalam bimbingan Allah tabaraka wa taala. Fadlu salatil fajri wal asr, keutamaan mengerjakan salat subuh, salat fajar dan salatul asr. An Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man shallal bardaini dakhala al jannah. Barang siapa yang mengerjakan 2 salat
di waktu dingin, maka dia mendapatkan jaminan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengerjakan 2 salat yang dikerjakan pada waktu dingin, maka dia mendapatkan jaminan surga. Nah, salat apa yang biasa dikerjakan di waktu dingin? Salat subuh, na'am. Lalu salat apa lagi? Salat isya. Lebih dingin mana waktu isya dengan waktu asar? Waktu isya. Na'am. Akan tapi mayoritas para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 2 salat di sini adalah salat subuh dan salatul asar. Ya, dinginnya waktu asar yakni dibandingkan zuhur. Dinginnya waktu asar dibandingkan zuhur. Maka dia lebih dingin tentunya. Adapun waktu zuhur adalah waktu panas-panasnya salat. Bahkan terkadang seorang mengerjakan salat zuhur dalam keadaan panas yang sangat terik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan apabila di waktu zuhur panas yang sangat terik. Ya, alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini panasnya sepanas-panas yang pernah kita rasakan ya biasa. Tidak begitu panas. Nah, beda dengan panas yang di Arab ya, yang betul-betul menyengat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-har fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Apabila panas menyengat, sangat menyengat, maka dinginkan salat. Yani tunda salat zuhur hingga terlambat agar kemudian dia masuk waktu yang lebih dingin dari sebelumnya. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mendinginkan salat zuhur sampai mereka mengerjakan salat zuhur hampir masuki waktu asar. Hampir masuk waktu al-asr. Sebab panasnya matahari, panasnya terik itu termasuk di antara uap jahannam. Nah, di waktu asar tentu lebih dingin dibandingkan waktu zuhur. An Abi Musa, na'am. Wal bardani, yang dimaksud dengan 2 waktu dingin, al-fajr bittifaqil ulama, waktu subuh. Dan ini disepakati para ulama, wal asru biikhtilaf. Dan salat yang kedua yaitu salatul asr. Namun ini diperselisihkan. Yang disepakati itu salat subuhnya. Namun waktu asar ini diperselisihkan, li'anna minal ulama'i man qala hiya al-isya, sebab di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah salatul isya. Berarti mereka menggandengkan antara salat subuh dengan salat al-isya. Wala syakka anna al-barda fil isya'i akbar minhu fil asr. Lalu kata beliau, dan tidak diragukan lagi bahwa dinginnya di waktu isya itu lebih dibandingkan waktu al-asr. Namun kita mengatakan bahwa kalaupun yang dimaksud di situ adalah salatul asr, yang dimaksud adalah dinginnya waktu asar dibandingkan waktu salat az-zuhr, maka dia lebih dingin. Dan antara isya dan subuh biasanya lebih dingin waktu subuh dibandingkan waktu al-isya. Yang jelas kelima salat itu wajib. Jangan kemudian seorang mendengarkan hadis Abu Musa ini, siapa yang mengerjakan 2 salat di waktu dingin masuk surga. Sudah yang dikerjakan salat asar sama salat subuh aja. Ini keliru dalam memahami. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sebahagian yang diwajibkan, Rasulullah alaihi wasallam hendak menyebutkan bahwa pada salat itu secara khusus ada kelebihan tertentu. Ya. Ada kelebihan tertentu. Sebagaimana sebaliknya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan seorang untuk meninggalkan jenis salat tertentu, ada peringatan tertentu dari Nabi alaihi wasallam agar kemudian umatnya memperhatikan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat itu secara khusus. Misalnya ketika Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan tentang akibat orang meninggalkan salatul asr. Man taraka salatul asri fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka
seakan-akan hartanya hilang, keluarganya hilang semua. Tentu seorang merasa kehilangan keluarga, waduh luar biasa sedihnya. Hilang seluruh hartanya, luar biasa sedihnya. Orang yang meninggalkan salatul asar seperti itu keadaannya. Orang kehilangan keluarga, orang kehilangan harta. Lalu apakah salat yang diwajibkan itu hanya salat asar saja? Tentu jawabannya tidak. Namun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus? Disebabkan karena banyak di antara manusia yang lebih melalaikan salatul asar dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Nah, sehingga disebutkan secara khusus. Biasanya mereka sibuk dengan hal-hal yang lain sore hari, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan permainannya. Maka diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, yani al-fajr wal 'asr. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang dia mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yaitu salat fajr dan salatul asr. Faqala lahu rajulun min ahli al-Basrah. Lalu kemudian ada seorang bertanya kepada perawi hadis tersebut dari penduduk Basrah. Dia bertanya kepada Umarah bin Ru'aibah, anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah benar engkau mendengarkan ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Umarah, na'am, iya, aku mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-rajul, lalu dia mengatakan, wa ana ashhadu anni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang dari penduduk Basrah ini lebih menguatkan lagi bahwa ternyata dia juga termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani dia ingin menguatkan. Ya, ketika sahabat ini Umarah menyampaikan hadis ini, maka seorang dari penduduk Basrah ini bertanya, kamu mendengarkan langsung dari Rasulullah? Kata dia, iya, saya mendengarkan langsung. Ternyata yang bertanya ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, dan saya juga menyaksikan, aku mendengarkan langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masih kurang meyakinkan. Beliau tambah lagi, sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi. Hadis itu didengarkan oleh kedua telingaku ini, kata sahabat ini. Ini dua telingaku masih ada yang mendengarkan hadis ini dan dihafal oleh hatiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa penyebutan keutamaan salat asar dan salat fajr bukan berarti menelantarkan atau merendahkan kedudukan salat yang lainnya. Salat 5 waktu wajib untuk ditegakkan, namun masing-masing ada keutamaannya. Fadlu salatil isya was subhi fi jamaah. Keutamaan mengerjakan salatul isya dan subuh secara berjamaah. Perhatikan pula di dalam riwayat ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan bagi umatnya untuk mengerjakan salatul jamaah. Namun di samping kewajiban itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keutamaan-keutamaan agar kemudian seorang terdorong semangat, ya, sebab semangat itu juga kembalinya kepada keyakinan seorang. Semakin kuat keyakinannya terhadap kitabullah dan kepada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula semangatnya untuk menghidupkan amalan saleh itu. An Abdurrahman bin Abi Amrah qala, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, beliau berkata, dakhala Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu al-masjid ba'da salatil maghrib. Suatu ketika Uthman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid setelah salat maghrib. Faqa'ada wahdahu faqa'adtu ilaihi. Lalu Uthman bin Affan duduk sendirian. Lalu aku pun menemaninya, aku mendatanginya dan duduk bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.
Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai saudaraku, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan salat setengah malam penuh. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan salat semalam suntuk di seluruh waktu malam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Lalu beliau berkata hafizahullah, fadlu luzumil masjid lintidhari salatul ukhra. Keutamaan menetap di masjid untuk menunggu salat yang berikutnya. Misalnya kita salatul maghrib, lalu setelah kita salat maghrib kita tidak keluar dari masjid, tetap dalam keadaan suci untuk menunggu salatul isya. Apa saja yang kita amalkan dari ibadah, apakah pengajian atau membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau saling ajar mengajar di antara kita, atau yang semisalnya dari ibadah, dia menyibukkan diri dengan ibadah hingga masuk waktu isya, maka di sana ada keutamaan yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salati fi suqihi 25 darajah. Ini telah kita sebutkan tadi. Namun di sini beliau mengulangi hadis ini karena beliau menyebutkan hadis tersebut sesuai dengan judul yang beliau sebutkan. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian di rumahnya dan salatnya di pasarnya 25 derajat. Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjid la yuridu illa shalah lam yaqtu khatwatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhul al masjid. Karena sesungguhnya salah seorang kalian ketika dia berwudu dan memperbaiki wudunya lalu dia mendatangi masjid, dia tidak menginginkan kecuali salat, maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah melainkan Allah Jalla wa Ala mengangkat derajatnya dan menghapuskan kesalahannya sampai dia masuk ke dalam masjid. Wa idza dakhala al-masjida kana fi salatin ma kanat tahbisuh, dan apabila dia masuk ke dalam masjid maka dia teranggap terus mengerjakan salat selama dia tertahan di masjid untuk menunggu salat. Wa tusalli ya'ni alaihi al-malaikah ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi, dan para malaikat senantiasa mendoakan hamba tersebut selama dia berada di dalam majlis di tempatnya yang dia salat padanya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits fihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia selama dia tidak berhadas. Jadi diupayakan ya, ketika dia menunggu salat yang berikutnya dia tetap dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawattana rajulun muslimun al-masajida lis-salah wadh-dhikr illa tabashbasha Allahu lah kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menetapi masjid, yakni dia terus tinggal di masjid untuk mengerjakan salat dan berzikir, melainkan Allah Subhanahu wa taala gembira kepadanya. Tabashbash, al-bashbashah yakni farah, surur, kegembiraan. Ya. Allah Subhanahu wa taala gembira kepadanya seperti gembiranya seorang yang ditinggal terhadap orang yang meninggalkannya ketika orang itu telah tiba mendatanginya. Riwayat Ibnu Majah, dan disebutkan oleh Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam Sahihul Musnad
Dan beliau mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang yang tinggal di masjid untuk salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, masjid sebagai tempat yang terbaik di muka bumi ini. Lalu dia berada di dalam masjid dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lainnya. Dia salat dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membalasnya dengan bashbashah. Tabashbashallahu lahu. Allah gembira kepadanya. Seperti gembiranya orang yang ditinggal. Kalau sudah sekian lama seorang suami meninggalkan istrinya, kesepian. Iya kan? Sudah sekian lama. Sebulan, 2 bulan. Wah, begitu tiba, luar biasa gembiranya. Ya, karena sesuatu yang sangat dinantikan. Allah Subhanahu wa taala gembira kepada hamba tersebut. Namun di sini yang perlu diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-bashbashah, bahwa Allah itu senang, Allah itu gembira, akan tetapi jangan disalahfahami bahwa kegembiraan Allah sama seperti makhluk. Dan jangan difahami dari hadis ini ketika disebutkan kama yatabashbash, seperti gembiranya, lalu disamakan bahwa gembira persis seperti gembiranya manusia. Tidak. Sama halnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan innakum tarawna Allah azza wa jalla kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi, bahwa engkau akan melihat, kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti dalam surga sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti bulan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dalam hal melihatnya hamba tersebut, ya, kepada Rabb, bahwa penduduk surga akan melihat Allah dalam hal ru'yah, dalam hal melihat. Akan tapi tentu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan siapapun dari makhluknya dan dengan apapun dari makhluknya. Demikian pula di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bashbashah. Allah itu gembira, Allah itu senang kepada hambanya, ya. Namun diserupakan dalam hal bahwa seorang hamba punya asal sifat senang, gembira. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat tersebut, namun hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya penglihatan, manusia punya penglihatan, namun hakikat dari penglihatan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Dan begitu seterusnya. Dan kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menta'til, meniadakan, mengingkarinya seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah. Namun kita mengimani dan menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, namun kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapapun dari makhluknya. Dan ini berlaku untuk setiap yang namanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah masyhur dari ucapan para ulama salaf, ketika mereka menyikapi tentang sifat Allah, mereka mengatakan amirluha kama ja'at bila kaif. Hendaknya kalian imani sebagaimana datangnya dalam nas. Jangan kalian membagaimanakan, jangan kalian memikirkan, mengkhayalkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fadlun nawafilir ratibah, keutamaan mengerjakan salat-salat sunnah ratibah. Yang dimaksud salat rawatib yaitu salat yang senantiasa rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang rutin dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu ada 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Ada juga yang mengatakan 14 rakaat.
yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha. Bahwa Nabi alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Adapun yang lainnya, yaitu sebelum asar, sebelum maghrib, maka ini sebelum isya tidak termasuk di antara sunnah-sunnah ratibah. Namun bagi siapa yang ingin mengerjakan, silahkan. Sebab antara azan dan iqamah itu ada salat. Bainal adzanain salat. Antara azan dan iqamah ada salat. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Qala haddatsana Abu Khalid, yani Sulaiman ibn Hayyan, an Dawud ibn Abi Hind, an Nu'man ibn Salim, an Amr ibn Aus qala. Nah, berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abu Khalid, yaitu Sulaiman bin Hayyan, dari Dawud bin Abi Hind, dari An-Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Beliau berkata, haddatsani Ambasah ibnu Abi Sufyan, telah memberitakan padaku Ambasah bin Abi Sufyan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala baru di tempat ini dan di halaman ini beliau menyebutkan hadis dengan sanadnya, padahal sebelumnya beliau tidak menyebutkan hadis dengan sanad. Beliau langsung menyebutkan nama sahabat lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa di tempat ini beliau menyebutkan hadis dimulai dari yang mengumpulkan hadis itu, yaitu Al-Imam Muslim rahimahullah? Karena beliau menginginkan sesuatu, ya. Karena menyebutkan sanad dalam hadis ini ada faedahnya. Nanti akan beliau sebutkan. Ya. Kata Amr bin Aus, telah memberitakan padaku Ambasah bin Abi Sufyan fi maradhihi alladhi mata fihi bi haditsin yatasarru ilaihi. Telah memberitakan padaku Ambasah bin Abi Sufyan pada waktu beliau dalam keadaan sakit yang beliau meninggal disebabkan karena sakit itu. Maka beliau memberitakan padaku satu hadis dan beliau senang untuk menyampaikannya. Beliau sangat senang dengan hadis itu. Qala, kata Ambasah, sami'tu Umma Habibah radhiyallahu anha taqul. Aku mendengarkan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man shalla 12 rak'ah fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat di siang hari dan di malam hari, maka dibangunkan baginya rumah di dalam surga disebabkan karena dia rutin mengerjakan 12 rakaat tersebut. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, penyebutan secara rinci tentang 12 rakaat itu, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Itu salat-salat rawatib. Dan ini pun yang beliau maksudkan. Makanya di sini beliau menyebutkan pada judulnya Fadlun Nawafil Ratibah, keutamaan salat-salat sunnah yang sifatnya rawatib, yang menyertai salat wajib. Ya, keutamaan al-muwadhabah 'ala ar-rawatib, senantiasa mengerjakan salat-salat rawatib. Ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha menyampaikan hadis ini, qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah setelah mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Fama taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah lagi meninggalkan salat-salat itu semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya kawan, semangatnya para sahabat. Ya. Tidaklah menyebabkan mereka ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ummul mukminin, sebagai istri Nabi alaihi salatu wasallam, lalu kemudian dia merasa bahwa dia
ya sudah, enggak perlu memperbanyak ibadah. Ya. Namun ketika mereka mendengarkan hadis-hadis ini yang mentarghib, mendorong mereka untuk beribadah, maka mereka berusaha untuk menekuninya. Rutin mengamalkannya. Sampai kata Ummu Habibah, saya tidak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah penting sekali. Tatkala kita mendengarkan satu kebaikan, kita berusaha. Apalagi amalan-amalan yang ketika kita mengetahuinya, amalan ini senantiasa diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita berusaha untuk menghidupkannya, mengamalkannya. Kata Ummu Habibah, aku tidak pernah lagi meninggalkannya setelah aku mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, Ambasah. Kata Ambasah yang meriwayatkan dari Ummu Habibah, dia mengatakan, "Fama taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Aku tidak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengarkan hadis itu dari Ummu Habibah. Berkata lagi perawi di bawahnya, qala Amr bin Aus, berkata Amr bin Aus, "Ma taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Ambasah." Aku tidak pernah meninggalkan ibadah itu semenjak aku mendengarkannya dari Ambasah. Berkata lagi perawi yang di bawahnya, An-Nu'man bin Salim, "Ma taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku tidak pernah meninggalkan lagi ibadah itu semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus rahimahumullah. Subhanallah. Lihat, ini para ulama salaf. Hadis yang seperti ini dikenal di kalangan para ulama dengan penyebutan hadis musalsal. Musalsal, berantai. Menyebutkan satu keadaan secara berantai, dari perawi menuju perawi yang berikutnya menyebutkan satu keadaan. Dia mengatakan, saya tidak pernah lagi meninggalkan semenjak aku mendengarkan hadis dari fulan, dan begitu seterusnya secara berantai. Ini disebut hadis musalsal. Nah, dan ini juga menjelaskan bagi kita semangat para ulama salaf bahwa mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Ketika mereka mendengarkan satu kebaikan dari jalur hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha untuk senantiasa mengamalkan dalam hidupnya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghaira fariḍah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba yang muslim apabila dia mengerjakan salat karena Allah setiap hari 12 rakaat tatawwu'an, salat sunnah. Ya, menunjukkan bahwa yang disebutkan oleh beliau bukan yang wajib, tapi salat sunnah, bukan salat wajib, melainkan Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya rumah di dalam surga. Kalau disebutkan bangunkan rumah dalam surga, berarti apa? Janji dari Allah bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Penyebutan hadis ini, dibangunkannya rumah dalam surga, sama seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melainkan si fulan itu akan masuk ke dalam surga. Karena tidak mungkin seorang punya rumah dalam surga dia ngontraknya di neraka. Nah, ya, dia mengontrakkan, tidak ada kontrakan dalam surga. Siapa yang masuk maka dia memilikinya. Nah, beliau berkata hafizahullah taala, fadlu salatid duha, keutamaan salat duha. Ini juga beliau hendak menjelaskan bahwa termasuk di antara ibadah yang dianjurkan merutinkan salatul duha, dan salat duha itu termasuk di antara salat sunnah yang waktunya panjang, dimulai dari pagi hari terbitnya matahari, lalu kemudian tinggi seujung tombak sampai mendekati zuhur, sebelum matahari tepat berada di atas kepala. Maka di antaranya itu adalah salatul duha. Waktu salatul duha seorang mengerjakannya kapan saja, dan keutamaannya sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqah. Setiap hari atas setiap persendian dari salah seorang kalian
harus bersedekah, yakni dianjurkan untuk bersedekah setiap hari. Jadi tubuh kita ini terdiri dari sekian sendi, disebutkan dalam riwayat yang lain 360 persendian yang masing-masing harus dikeluarkan sedekahnya. Ada sedekah yang harus dikeluarkan setiap hari. Nah, lalu sedekah itu gimana? Apakah sedekah itu harus dalam bentuk uang? Nah, Nabi SAW menjelaskan bahwa sedekah itu tidak mesti dalam bentuk uang, tidak mesti dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk ibadah yang lain. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap kali kita mengucapkan tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap kali kita mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap kali kita mengucapkan Allahu akbar itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, mengajak orang kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, dan mencegah orang dari kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Namun yang mencukupi itu semua, kalau dia ingin setiap hari bersedekah untuk setiap persendian yang ada dalam tubuhnya, maka cukup dia mengerjakan salat 2 rakaat dari salatul duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Buraidah radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fin nasi 360 mafsilan fa alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi sadaqah. Pada seseorang, pada manusia, pada diri mereka ada 360 persendian. Maka hendaknya dia bersedekah dari setiap persendian itu dengan 1 sedekah. Berarti setiap hari dia harus bersedekah minimal 360. Nah, ini caranya bagaimana? Ketika mendengarkan 360 ini, maka para sahabat mikir gimana cara bersedekah setiap hari. Faqalu, para sahabat bertanya, wa may yutiqu dzalika ya Nabi Allah? Siapa yang mampu yang demikian itu wahai Nabi Allah? Setiap hari harus bersedekah untuk menyedekahkan 360 persendian yang ada dalam tubuh. Mereka menyangka bahwa sedekah itu harus dengan harta. Ternyata sedekah itu macam-macam. Telah disebutkan sebagiannya. Tasbih sadaqah, tahmid sadaqah, takbir sadaqah, tahlil sadaqah, amar ma'ruf sadaqah, nahi munkar sadaqah. Nah, yang mencukupi semua itu adalah salatul duha. Juga disebutkan dalam hadis ini, ketika para sahabat bertanya, siapa yang mampu demikian wahai Nabi? Nabiullah. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, an-nukha'atu fil masjid tadfinuha. Kalau ada air liur atau apa itu, ludah atau ingus, ya, yang keluar lalu ada di masjid, kamu hilangkan itu, kamu bersihkan, itu sudah termasuk sedekah. Wa syai'u tunahihi 'anit tariq, dan ada sesuatu gangguan di jalan, kamu hilangkan, kamu singkirkan, itu juga termasuk sedekah. Fa illam tajid faraka'atad duha tujzi'uk. Namun kalau kamu tidak mendapatkan semua itu, maka cukup kamu mengerjakan 2 rakaat salatul duha, itu sudah mencukupi kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Oleh karena itu salatul duha ini, ma'asyiral rahimakumullah, dikenal sebagai salatnya orang-orang yang senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu ala salati duha illa awwab wa hiya salatul awwabin. Tidaklah seorang itu senantiasa merutinkan salatul duha kecuali seorang yang awwab. Awwab itu berasal dari kata abah. Apa maknanya abah? Yang kembali. Awwab itu bentuk mubalaghah, yang berlebihan, yang senantiasa kembali, yakni kembali kepada Allah. Makanya kenapa dinamakan dzubab? Lalat itu disebut dzubab.
dari dua kata. Zubba aba. Zubba aba. Zubba itu artinya ditepis. Aba itu kembali. Maka disebut lalat itu zubab. Kullama zubba aba. Setiap ditepis kembali. Setiap ditepis kembali. Nah. Ya, enggak percaya, coba dipraktekkan. Nah. Zubab seperti itu. Kebiasaannya memang mengganggu orang. Nah, awwab, orang yang senantiasa kembali, yakni kembali kepada Allah. Setiap dia bersalah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya salatul awwabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul duha itu adalah salatnya al-awwabin, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Oleh karena itu, salatul duha ini adalah salat yang sangat dianjurkan. Memang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dalam waktu yang lama salatul duha. Bukan berarti bahwa salatul duha itu tidak penting, ya. Beliau meninggalkan salatul duha sebagaimana beliau pernah meninggalkan salat berjamaah tarawih, salatul lail di bulan Ramadan. Karena mengkhawatirkan jangan sampai umat ini menyangka bahwa salatul duha itu diwajibkan atas mereka. Nah, dan salatul duha boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, 8 rakaat sampai 12 rakaat. Yang datang dari perbuatan beliau 8 rakaat. Dan itu disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Layla, beliau mengatakan, "Ma akhbarani ahadun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ad-duha illa ummu hani fa innaha haddathat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah fa shalla 8 rakaat." Kata Abdurrahman bin Abi Layla, tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepadaku tentang salat duha kecuali Ummu Hani. Ummu Hani memberitakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Ummu Hani pada peristiwa penaklukan kota Makkah, maka beliau mengerjakan salat 8 rakaat, salat duha. Dan dari ucapan beliau disebutkan 12 rakaat. Dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Tabarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ad-duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang mengerjakan salatul duha 2 rakaat, maka dia selamat dari orang-orang yang lalai, tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Wa man shalla arba'an, barang siapa yang mengerjakan salatul duha 4 rakaat, kutiba minal abidin, dia tercatat sebagai orang yang ahli ibadah. Wa man shalla 6 kufiya dzalikal yaum. Barang siapa yang salat 6 rakaat, maka dia telah dipelihara, dicukupkan pada hari itu. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla 8 katabahu Allahu minal qanitin. Barang siapa yang mengerjakan 8 rakaat, Allah mencatat dia termasuk di antara orang-orang yang menundukkan dirinya di hadapan Allah, berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla 12 raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya rumah di dalam surga. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat bagi kita dan semoga memberikan semangat pada diri kita untuk memperbanyak ibadah, baik dari sisi kualitas demikian pula dari sisi kuantitasnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.